Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang sama-sama seperjuangan, sama-sama berjuang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamil salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat? Luar biasa. Puasanya lancar? Nggak ada yang bolong ya? Batal terus kalau maghrib ya. Alhamdulillah kita diminta untuk menyegarkan kembali ayat-ayat terkait tentang Ramadan, dan tepat-tepat saja karena kita sudah di pertengahan Ramadan, bulannya bulan purnama, dan kita menyegarkan kembali agar perjuangan kita masuk pada fase 15 hari terakhir. Maka beberapa ulama menjelaskan kalau sudah masuk 15 hari terakhir, sholat witirnya pun ditambah dengan qunut. Itu memberikan satu motivasi sebenarnya bahwa perjuangan kita harus semakin bertambah maksimal. Dan ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim, sebagaimana kita ketahui, 13 tahun pertama itu isinya murni keimanan. Surat-surat Makkiyah itu kalau kita baca isinya tentang keimanan. Ya, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah orang-orang itu menikmati iman beserta seluruh konsekuensinya, kita akhirnya belajar bahwa iman itu harus ditunjukkan dengan amal. Harus ditunjukkan dengan amal. Dan amal itu harus komprehensif, pelan-pelan kita amalkan. Maka turunlah surat-surat Madaniyah. 26 surat Madaniyah itu turun setelah Nabi umur 53 tahun. Ya, umur 53. Ini juga jadi pelajaran bahwa umur 53, 54, 55 seterusnya itu bukan usia pensiun dari kehidupan, tapi usia beramal. Ya, usia beramal. Mereka yang mempensiunkan dirinya dalam kehidupan, pasti dia sudah dapat informasi, ya, dijamin masuk surga. Tapi kalau kita belum yakin dapat masuk surga, apalagi masuk surga yang paling tinggi, maka isilah dengan amal. Ya. Nah, amalnya banyak. Maka Allah panggil orang-orang yang beriman untuk beramal dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, dan ini ada berapa kali terulang di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Berapa? Tentu lupa kan, karena lapar. Masya Allah, tabarakallah. 89. Artinya orang yang mengaku beriman, dia harus beramal. Amalnya sendiri di dalam Al-Quran minimal ada 89 checklist. Ya, jadi kita checklist dulu dari 89 berapa yang sudah kita kerjakan. Kalau kita baru kerjakan katakan 50, berarti kualitas iman kita hitung sendiri 50/89. Berarti kita masih punya PR 39 amal. Nah, maka hidup sejatinya adalah merawat
checklist yang sudah dilaksanakan, jangan ditinggalkan ya. Dan kemudian menambahkan dengan izin Allah, meminta dimudahkan Allah sebelum wafat, ya Allah, mudah-mudahan 89 checklist itu sudah berhasil aku tunaikan. Maka orang pun hidup dengan kesibukan melaksanakan satu persatu amal soleh. Nah, ini penting. Jadi iman itu diwujudkan dengan amal. Dan Imam Al-Bukhari bertanya kepada 100 ulama, apakah iman itu memang harus diwujudkan dengan amal? 100 ulama dalam perjalanan rihlah ilmiahnya Imam Al-Bukhari menjawab, iya, iman itu tidak cukup dengan lisan, tidak cukup di dalam qalbu, dan tidak cukup hanya dizikirkan dengan tahlil, tapi dia wajib diwujudkan dengan amal. Maka salah satu dari 89 perintah itu adalah perintah berpuasa. Dan perintah berpuasa itu baru dikerjakan atau diperintahkan kepada Nabi SAW ketika berumur berapa tahun? Umur berapa Nabi baru mulai berpuasa? 55 tahun. Dari mana? Dari informasi bahwa syariat puasa itu turunnya tahun kedua Hijriah. Lagi-lagi umur 55 bukan usia pensiun. Maka Nabi tidak pernah pensiun, bahkan amalnya tambah banyak, sampai Allah yang menyetop beliau dengan membuat beliau sakit di penghujung hidupnya, dan kemudian beliau wafat di usia berapa? 63 tahun. Jadi orang yang produktif insya Allah dia sehat. Ya, makanya kalimat motivasi kita itu adalah fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, habis sahur kita subuh, habis subuh kita ngaji, habis ngaji jalan pagi kita berinfak bekerja terus. Kalau capek nanti tidur jam 11 siang, namanya qailulah. Jam 12 bangun, lanjut lagi zuhur, zikir. Untuk apa zikir dan zuhur itu? Untuk charger sampai waktu asar. Asar sholat lagi, zikir, untuk charger sampai waktu maghrib. Nah, begitulah kehidupan kaum muslimin itu, dia produktif, ya, produktif. Nah, pertama, fokus pada satu di antara 89 perintah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kalian, as-siyam." Ada kata as-saum, ada kata as-siyam. As-saum lebih holistik daripada as-siyam. As-siyam ini terbatas, ya. As-siyam adalah satu amal yang diawali dengan niat, kemudian niat dibarengi dengan mulai tidak makan, minum dan jima, dan kemudian ditutup dengan berbuka. Itu as-siyam. Tapi kalau as-saum, dia juga meliputi orang yang menahan diri dari berbicara yang buruk, orang yang kemudian menahan diri dari melakukan sesuatu. Namun secara umum as-siyam maupun as-saum bermakna al-imsak, yaitu menahan. Maka ibadah saum adalah ibadah menahan, ya, as-siyam menahan. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan, alal ladina, atas orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian. Ya, jadi orang sebelum kalian mereka berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertambah takwanya. Jadi Allah Maha mengetahui bahwa manusia itu memang diciptakan dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ada sifat fujur, ada sifat takwa. Apa yang membuat sifat takwa seseorang kemudian bertambah?
Dan apa yang membuat sifat fujur seseorang kemudian meningkat? Nah, sifat fujur orang meningkat karena faktor makanan. Kalau orang makan, lagi makan daging kambing, makan pisang, jusnya alpukat, kan? Dan seterusnya, maka akan meningkatkan nafsu. Maka orang itu akan punya tantangan. Nah, meskipun ada kelompok manusia yang kerjanya kerja sampai malam makan. Jadi orang lelah kerja sampai malam makan syahwat. Besok kerja makan syahwat. Begitu putar. Ya, kalau makan semua dimakan. Ya, dan semua dimakan itu menambah lagi syahwat buruknya. Nah, di dalam Islam makan dilarang berlebihan. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Supaya apa? Supaya makanan yang halal pun menjadi barokah. Arti barokah itu ziyadatul khair. Dia punya ide menambah dengan kebaikan. Apa yang menyebabkan, apa yang disebut makanan tidak barokah? Kalau selepas makan dia jadi malas untuk beramal, jadi dia jadi sulit untuk bergerak, dia jadi susah untuk memahami, dan seterusnya, pertanda makanan yang dilakukan tidak barokah. Maka kalau ditanya apa tujuan makan, salah satunya dalam bab menuntut ilmu adalah supaya dia dapat kuat duduk menuntut ilmu. Nah, itu tujuan daripada makan. Nah, di dalam puasa makannya dikurangi. Karena makan dikurangi, sifat fujur akan menurun, sifat takwa akan meningkat. Ya, kita belum bicara sumu tasihhu, berpuasalah kalian karena kalian akan sehat. Kita baru bicara bahwa orang yang berpuasa itu takwanya akan meningkat. Maka dari sini kita jadi paham bahwa takwa itu bisa berkurang, bisa meningkat. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, ada perintah nih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi perintah kedua dari 89 perintah Allah itu salah satunya adalah menambah takwa. Ya, bukan mengurangi takwa. Bagaimana menambah takwa itu? Kata para ulama, al-iman yazidu bit-ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah. Dia berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita melakukan kemaksiatan, iman kita akan semakin berkurang. Tapi kalau kita senang dengan ketaatan, iman kita akan bertambah. Maka tambahlah takwa kita, tambahlah iman kita. Nah, kalau kita tahu dalam pelajaran itu ada gelombang sinusoidal, amplitudo, ya. Gimana itu gelombang? Ya kan, naik begini, ya kan. Nah, iman itu kalau tidak ada referensi begini nanti. Nah, yang diinginkan itu adalah iman dalam pengertian, ya, iman seseorang pasti bisa berkurang, pasti bisa berkurang. Tapi berkurangnya jangan kebanyakan. Berkurangnya iman seseorang itu harus menjadi evaluasi untuk semakin meningkat. Kira-kira ya grafiknya begini, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nah, jadi yang diinginkan itu adalah grafik terus meningkat, terus meningkat. Sampailah kita nanti di usia 60 tahun, Pak, insya Allah diwafatkan dalam kondisi ketakwaan yang lebih sempurna. Itu program kehidupan kita. Ya, ada orang punya program justru ketika hidupnya malah menurunkan iman, nah, itu rugi. Ya, turunnya dia begini, ya, dia turun tangan, turun tangan, turun tangan, turun tangan, turun. Dan ini semuanya adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia wafat dalam kondisi kemusyrikan, sedang berzina, atau sedang riba dan seterusnya. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk. Nah, maka kita ingin wafat dalam kondisi
ketetapan yang paling tinggi. Ya. Nah, amalan puasa ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Pernah dengar istilah ayyamul bid? Pernah? Artinya apa? Hari-hari bid, hari-hari putih. Ya. Jadi dalam satu riwayat dalam sebuah kitab tafsir di masa dahulu, Nabi Adam itu turun kulitnya putih, tapi kemudian menggelap, ya, menggelap karena cahaya matahari. Maka diperintahkan kepada beliau untuk berpuasa 3 hari. Setiap hari bertambah putihlah kulit beliau dan akhirnya kembali memutih. Itu sebuah riwayat, ya, ada diskursus di sana. Kemudian riwayat lain mengatakan bahwa orang yang pertama kali berpuasa adalah Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama. Nabi Nuh alaihissalam ketika 6 bulan berada di atas kapal berhentilah di Bukit Judi. Nah, di situ kemudian beliau melaksanakan puasa Asyura. Nah, kemudian riwayat yang lain menjelaskan bahwa Nabi Daud alaihissalam dahulu terbiasa berpuasa. Hari ini puasa, besok berbuka. Itu seperti puasa mahasiswa dulu, ya. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Kenapa? Yang Nabi Daud niatnya ibadah, mahasiswa terpaksa. Jadi ada orang terpaksa soleh. Kenapa? Karena nggak ada uang. Gitu. Kemudian orang-orang Nasrani di masa Nabi Isa alaihissalam diriwayatkan berpuasa selama 30 hari. Kemudian mereka tidak kuat puasa di waktu panas, mereka pun bagi 15 hari di waktu panas, 15 hari di musim dingin. Dan mereka kemudian tahu itu sebuah kesalahan, mereka menambahkannya, menganggap bahwa tambahan itu akan membayar kesalahannya dengan berpuasa selama 50 hari total. Nah, seorang Katolik pernah menyampaikan kepada saya bahwa mereka pun diperintahkan berpuasa 40 hari sebenarnya, tapi kayaknya kata dia nggak ada yang melaksanakannya. Jadi ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, beliau melihat orang Yahudi berpuasa. Maka ditanya, kalian puasa apa ini? Kata beliau, kami puasa Asyura. Kenapa kalian puasa Asyura? Karena hari ini hari Nabi Musa diselamatkan, hari di mana bala tentara Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan. Kami bersyukur, sebagai wujud syukur kami, maka kami pun berpuasa. Nabi merespon, kalau gitu kami lebih mencintai Nabi Musa alaihissalam, maka kami pun puasa Asyura. Nah, maka sejak saat itulah diwajibkan berpuasa. Nah, itulah puasa-puasa sebelumnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya orang berpuasa itu fitrahnya senang, karena dalam puasa itu banyak pelajaran. Orang yang belajar psikologi, salah satu terapinya mungkin adalah puasa. Minimal makanan yang dikurangi dan seterusnya. Orang yang sedang ingin diet, dia akan berpuasa. Bahkan di kota-kota besar ini ada syariat puasa, namanya intermittent fasting. Ya kan? Dia buat syariat sendiri tuh. Jam 6 pagi dia jam 6 sore dia berhenti makan, tapi minumnya masih boleh menurut syariatnya, gitu kan? Kemudian jam 6 pagi dia berbuka. 12 jam puasanya dilakukan untuk tujuan apa? Sehat. Nah, itu nanti terkait dengan sumu tasihu. Artinya nggak bicara agama pun orang itu berpuasa senang sebenarnya. Tapi kita ingin 2-3 pulau terlampaui. Sekalian puasa, ya Allah ridho, badan sehat, berkah semua. Itu yang diinginkan dari puasa Ramadan. Maka selepas Ramadan kita harus senang puasa. Insya Allah akan kasih berkah untuk kita. Ya, berupa jiwa yang lebih tenang, badan yang lebih sehat, ya, doa yang lebih didengar, firasat yang lebih jernih. Nah, itu semua adalah berkah-berkah daripada berpuasa itu. Baik, kemudian kita lanjutkan pembacaan kita. Ayyaman ma'dudat. Ya, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang ditentukan.
Artinya puasa Ramadan ini ada ketetapannya. Dan dijelaskan ketetapannya adalah 29 atau 30 hari atau yang disebut sebagai 1 bulan. Faman kana minkum, maka barang siapa yang adalah di antara kalian maridun, sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka gantilah dari hari-hari di luar bulan Ramadan. Wa 'alal ladina, dan khusus kepada orang-orang yang yutiqunahu, merasa berat untuk mengganti, fidyatun, dia boleh membayar fidyah, ta'amu miskin, memberikan makan orang miskin, wujud fidyahnya. Faman tatawwa'a, maka barang siapa yang melakukan amal tatawwu, amal pelengkap, amal sunnah, khairan, yang bernilai kebaikan, fahuwa khairul lahu, maka itu baik bagi hidupnya di masa depan. Wa antasumu, tapi barang siapa yang dia berpuasa dalam pengertian meskipun dia merasa berat, dia tetap melaksanakan puasa mengganti apa yang dia tinggalkan karena sakit atau dalam perjalanan, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Dari sini kita dapat pelajaran kalau Bapak Ibu yang meninggalkan puasa boleh kalau sedang sakit atau sedang dalam perjalanan. Perjalanannya kita kira-kira mau berjalan ke Singapura, naik Singapore Airlines, waktunya 3 jam perjalanan. Boleh berbuka enggak? Boleh, karena dia sedang safar. Meskipun perjalanannya nikmat, nggak ada lelahnya sama sekali. Boleh enggak? Boleh, karena dia safar. Tapi tidak berpuasa juga boleh. Maka tapi tetap berpuasa juga boleh. Maka agama ini luas. Ya, agama ini luas. Nikmati agama ini, apa yang boleh silakan dipilih, yang jelas yang tidak boleh jangan dipilih. Itu saja, benar. Ya. Tapi gara-gara Anda tidak berpuasa, Anda akhirnya harus mengganti, namanya qadha. Kita punya hutang, kita harusnya udah bayar zakat tahun lalu 85 gram emas, enggak kita keluarin, itu namanya hutang sama Allah. Keluarkan, harus direkam. Dulu kita orang tua bapak meninggal, ya kan, punya hartanya belum dibagi pada saat meninggal, ya kan, sampai ibu meninggal lagi, harta bapak belum dibagi, harta yang belum dibagi itu harus dibagi. Itu namanya harus diqadha, harus dilaksanakan sesuai waktunya, ya, bukan hari ini, tapi ketika orang tua itu wafat. Ketika kita punya hutang sholat, nah karena masih mahasiswa sering ninggalin sholat, ya belum dekat sama agama, totally kira-kira ada 1000 rakaat. Nah, 1000 rakaat ini tetap hutang, maka diqadha. Ketika hari ini kita punya waktu masih hidup, hutang-hutang itu dibayar, termasuk hutang berpuasa. Nah ini di sini disebutkan pas mau membayar hutang puasa, karena dulu hutang puasanya 60 hari, banyak juga karena dulu banyak bolongnya. Kemudian mau melaksanakan malas, ya malas, orang nggak ada temennya, ya kan, merasa berat. Maka di kalimat ini dituliskan, di dalam ayat yang mulia ini dituliskan, boleh engkau cukup membayar fidyah berupa makan orang miskin. Tapi kalau kalian tetap berpuasa, itu lebih baik bagi kalian. Pertanyaannya, betulkah kalau antum punya hutang puasa 60 hari, pasti berat merasakan menggantinya, boleh nggak hanya dengan membayar fidyah, lunaslah hutang 60 hari berpuasa itu? Jawabannya Tidak. kita boleh kan? Nah, ada satu sini. Hah? Boleh nggak? Hah? Nggak boleh, tapi di sini ayatnya boleh. Ini kenapa? Kenapa di sini boleh ayatnya? Ayatnya salah atau gimana? Hah? Tergantung berarti. Tergantung ya.
Oke. Nah, karena itulah masih butuh kajian pagi ini, gitu ya, untuk menjawab sebenarnya bagaimana. Karena ayat itu harus diamalkan. Oke. Nah, berarti bacanya jangan berhenti sampai di sini. Kita baca lagi lebih lanjut. Ya. Kita baca lagi lebih lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ingat Ramadan, maka ingat Al-Qur'an. Ya, maka ingat Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan dalam sekali turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Ya, dari Lauh Al-Mahfuz ke langit dunia, Bait Al-Izzah. Nah, ini diturunkan sekali turun. Ya, sekali turun 6.236 ayat. Ya. Kemudian dari Baitul Izzah kepada kalbu Nabi Muhammad SAW, maka ini diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, mulai dari 5 ayat pertama. Nah, disebutkan bahwa ini diturunkan di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, kemudian diturunkan 5 ayat pertama itu menurut sebagian pendapat pada tanggal 17 Ramadan. Ya, maka karena itulah 17 Ramadan sering disebut nuzulul Quran, artinya nuzul dari 5 ayat pertama dari 6.236 ayat. Ya, dan setelah itu diturunkan selama 23 tahun. Nah, Ramadan syahrul Quran bermakna bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus lebih dekat dengan Al-Quran. Dan Nabi SAW pun setiap tahun, ya, meskipun bertahap 23 tahun, mana ayat-ayat yang sudah diturunkan di bulan Ramadan dimurojaah kembali. Dan Nabi SAW dimurojaah langsung hafalannya oleh malaikat Jibril alaihissalam langsung. Ya, makanya anak-anak kita kalau di bulan Ramadan motivasi untuk memurojaah hafalan Quran, ya, sampai kemudian Nabi SAW itu senang sekali karena dimurojaah langsung oleh malaikat Jibril. Dan gara-gara Nabi senang sekali, Nabi akhirnya lebih banyak berinfak. Beliau dikenal sebagai ajwadun nas, ya, manusia yang lebih semakin dermawan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan itu hafalan beliau direview oleh malaikat Jibril alaihissalam. Berarti dalam bab ini bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan Ramadan adalah juga bulan berinfak, supaya hafalan Quran kita semakin kuat, semakin mudah menjadikan kita sebagai ahlul Quran. Ahlul Quran itu apa? Hafalan Qurannya menjadi motivasi bagi kita untuk referensi amal, gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Untuk apa Quran itu diturunkan? Allah berfirman, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tujuan Quran itu diturunkan adalah sebagai satu petunjuk, referensi. Jadi kalau anak-anak kita belajar di SD, SMP, SMA, referensinya itu Al-Quran, bukan Erlangga, Yudhistira, 3 serangkai, apalagi CV kuadrat, ya, atau CV angkasa. Referensinya Quran. Jadi pelajarannya Quran. Dari Quranlah muncul, ya, dari Al-Quran itu nanti muncul minimal 3 bentuk ilmu. Satu, ilmu tentang syariat. Yang kedua, ilmu sosial. Yang ketiga, ilmu alam.
Ilmu sosial itu ilmu yang hari ini diturunkan ke dalam geografi, sejarah, sastra, bahasa, ekonomi, politik, pendidikan, dan humaniora lainnya. Ilmu alam itu ada matematika, fisika, kimia, biologi. Dalam Quran ilmu alam itu sekitar 1/6. Ilmu sosial itu sekitar 5/6. Syariat itu sekitar 1% saja. Ya. Perbincangan tentang zakat itu hanya 32 ayat. Dari 30 ayat, 28 ayat bersanding sama sholat. Ya. Bicara puasa Ramadan hanya di ayat ini saja. Bicara tentang zakat hanya Quran surat At-Taubah. Bicara tentang haji hanya 3 ayat. Jadi orang itu disebut muslim sejati kalau dia mempelajari ilmu syariat, ilmu sosial, ilmu alam. Yang ilmu sosial dan ilmu alam ini dia akan disebut Qur'ani kalau pelajaran diambil dari Quran. Itulah kenapa anak-anak kita ikhtiarkan bukan sekedar hafal Quran, tapi dia diusahakan terbiasa menadaburi seluruh isi Quran, karena itu awal kecerdasan narasi daripada manusia, gitu ya. Kemudian wabayyinatin minal huda, pelengkap daripada petunjuk. Jadi kalau kemudian kita membaca sebuah ayat tapi nggak tahu jawabannya apa, di sini yang disebut nanti ada tafsir ayat bil ayat. Ya, tafsir ayat bil ayat. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Nah, jalan siapa? Jalan yang telah diberikan nikmat atas mereka. Jalan siapa itu? Kalau ayat itu dilanjutkan kan, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasrani, bukan Al-Maghdub, bukan Al-Dhalim. Iya, tapi jalan siapa? Iya. Ada yang bisa jawab? Jalan siapa itu? Ketika kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kepala kita tuh harus lari ke ayat yang lain. Ya, itu namanya wabayyinatin minal huda. Ayat berapa? Ada yang bisa jawab? An-Nisa ayat 9. Masya Allah, luar biasa di zaman itu. Siapa ketua DKM dulu ya? Itu tuh DKM juga. Ketua DKM juga ya? Di masa yang awal. Sebelah. Oh, di sebelah. Jadi Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa, ya kan? Contoh saya dari ayat 69. Ya, barulah kita paham, oh itu yang dimaksud siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di mana di ayat itu Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Siapa saja itu? 1 minan nabiyyin, 2 was-siddiqin, 3 wasyuhada, 4 was-salihin. Maka 4-empatnya itulah sahabat sejati kita. Wa hasuna ulaika rafiqa. Gitu ya. Wal furqan. Jadi Quran itu ditujukan untuk menjadi furqan. Furqan itu artinya apa? Pembeda. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Quran, ya, kalau Bapak Ibu membaca Quran, itu targetnya harus bisa sampai punya kemampuan membedakan. Ya, barulah Ibu, Bapak nanti punya gelar namanya Al-Faruq. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala itu digelari Al-Faruq karena mampu membedakan, ya, Al-Faruq. Ya. Jadi kalau kita baca Quran, targetnya harus bisa membedakan. Membedakan apa? Antara dua perkara. Satu, antara apa? Antara apa? Antara hak dan lawannya batil. Dari mana tahunya? Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Tapi ada lagi antara hak versus namanya sesat, dolal. Famada ba'dal haqqi illa dolal. Apalagi sesudah yang benar itu kecuali ad-dolal, yang sesat. Yang kedua, bisa membedakan antara apa lagi?
Bapak Ibu dalam hidup. Jadi kita ini mendidik anak-anak kita bukan supaya bisa kuliah di UI, jangan. Bukan itu maksud saya targetnya. Kita mendidik anak kita supaya bisa membedakan ini hak, ini batil. Dan apalagi, gitu kan? Nah, itu yang harus kita didik dari anak. Apalagi? Ini halal, Haram. ini haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Apalagi? Antara baik ini bahasa Arabnya albir, dan bukan buruk kalau di dalam Al-Quran, tapi namanya dosa. Dosa itu al-ism. Ya, kalau buruk bahasa Indonesia, bahasa aslinya dalam Quran itu adalah laisal birra. Albir itu lawan nanti al-ism, dosa. Bisa membedakan apa lagi? Antara cahaya, ya, Allahumma rabbana najjina minaz zulumati ilan nur versus zulumat. Ya, zulumat ini jamak ini. Jadi jalan-jalan kegelapan itu banyak, tapi jalan cahaya itu cuma satu. Nah, itulah jalan Quran itu. Bisa membedakan apa lagi? Antara jalan bahagia, ya, namanya sa'adah, ini hanya ada dalam Quran surah Hud ayat 104 sampai 108, dan penyesalan, sesal, ya, penyesalan. Nah, itu syaqawah. Bisa bedakan apa lagi? Antara amal soleh dengan amal fasid, ya, fasadah, dan seterusnya. Cari. Bisa membedakan. Dengan baca Quran kita jadi beda. Nah, kamu nggak boleh. Misalkan gini, anak kita belum umur 17 tahun minta motor, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena polisi melarang. Tapi semua temanku dikasih. Nah, kita ngomong kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya orang. Allah perintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, gitu kan? Tapi sekali aja